Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberikan Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan santap malam bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Pemilihan Lembah Tidar sebagai lokasi jamuan malam ini menyimpan makna mendalam tentang nilai perjuangan dan kepemimpinan bangsa. Di tengah megahnya Lembah Tidar, para pemimpin negeri berkumpul dalam sebuah jamuan yang syarat makna. Tempat bersejarah ini sengaja dipilih Presiden Prabowo untuk mengingatkan jajaran kabinetnya akan nilai-nilai perjuangan yang telah tertanam sejak masa lampau. Pertemuan ini bukan sekedar jamuan biasa. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo memperkenalkan para alumni terbaik Akademi Militer yang kini duduk di jajaran kabinet. Sebuah bukti nyata bahwa tempat ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang siap mengabdi untuk Indonesia. Dalam kesempatan bersejarah ini, sang presiden menitipkan pesan kepemimpinan yang begitu dalam. Prinsip berbagi suka dan duka dengan anak buah menjadi landasan yang harus dipegang teguh. Sebuah warisan nilai kepemimpinan yang akan menuntun Kabinet Merah Putih dalam membangun negeri 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatan dan keteguhan saat mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Berbagai momen uniknya menjadi sorotan. Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran kabinet. Di tengah cuaca yang tak bersahabat, Presiden Prabowo memimpin gala dinner dengan pakaian yang basah kuyup. Sikapnya yang tetap melanjutkan acara tanpa terpengaruh oleh hujan mendapati apresiasi. Saat parade senja, Presiden Prabowo menunjukkan keteguhan khas militer dengan menolak dipayungi meskipun hujan turun. Sikap ini disambut baik sebagai contoh kedisiplinan seorang pemimpin. Presiden Prabowo juga tampil sederhana dengan mengenakan seragam komponen cadangan tanpa tanda pangkat atau bintang. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk kesetaraan, menunjukkan dirinya sebagai bagian dari jajaran tanpa perbedaan pangkat. Sebagai apresiasi atas ketekunan dan semangat para taruna, Presiden Prabowo memberikan hadiah kepada taruna Akademi Militer yang rela hujan-hujanan mengikuti upacara parade senja di lapangan Pancasila. Prabowo memberikan libur 4 hari kepada taruna Akmil tersebut. Momen unik ini mencerminkan sosok Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang disiplin namun tetap dekat dengan para prajuritnya, menginspirasi mereka dalam menjalankan tugas untuk bangsa. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Kabinet Merah Putih mulai meninggalkan lokasi retreat di kawasan Akademi Militer Magelang. Selama 3 hari mendapati pembekalan materi dan pembelajaran kerjasama tim serta kedisiplinan untuk kemajuan Indonesia. Usai 3 hari menjalani retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka lebih dulu meninggalkan lokasi. Sudah sejak pagi warga sekitar menunggu kehadiran Wakil Presiden Gibran, anggota Pas Pampres terlihat melakukan penjagaan ketat. Gibran yang keluar dengan kemeja putih tidak langsung menaiki kendaraan. Ia menyempatkan untuk bagi-bagi buku dan susu kepada anak-anak. Selang tidak beberapa lama kemudian, jajaran Kabinet Merah Putih keluar dengan berjalan kaki dari gerbang Akmil. Rencananya mereka akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Adi Sucipto. Usai jajaran Kabinet Merah Putih mulai meninggalkan lokasi, Presiden Prabowo Subianto dengan pakaian training warna biru meninggalkan lokasi Akmil. Prabowo keluar menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga sempat menyapa warga sekitar lewati sunroof mobil. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto mendapati sambutan antusias dari warga sekitar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemberantasan judi online yang dinilai sangat membahayakan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam wawancara eksklusif, Prabowo mengungkapkan bahwa tindakan ilegal ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ia juga menyatakan bahwa pelaku judi online sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online yang dinilai sangat membahayakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam wawancara eksklusif, ia mengungkapkan bahwa tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Prabowo menyebutkan bahwa para pelaku judi online sebagian besar beroperasi dari luar negeri, menjadikan masalah ini semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas untuk melindungi rakyat dan mencegah dampak negatif dari perjudian ilegal. Ya, saya kira aktor utama itu ternyata tidak satu dua orang, cukup ya beberapa orang dan banyak di luar negeri dan sebagainya. Tetapi intinya ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita banyak kehilangan uang ratusan triliun tiap tahun. Ada taksiran bahkan sampai dengan 900 triliun. Ini kan luar biasa. Dan banyak yang kena adalah orang-orang penghasilan rendah yang coba. Jadi ini harus kita benar-benar coba untuk kita kurangi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Usai menghadiri retreat Kabinet Merah Putih, Gibran melakukan kunjungan ke Pasar Gotong Royong. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung revitalisasi pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Gotong Royong di Kota Magelang pada Minggu 27 Oktober 2024. Usai mengikuti rangkaian kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Gibran melakukan belusukan atau peninjauan langsung untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus mendukung keberlanjutan pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern. Di Pasar Gotong Royong, Gibran berkeliling dan berdialog dengan para pedagang untuk mendengar langsung keluhan dan masukan mereka. Gibran menilai pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok dan revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya pemerintah menjaga daya saing pasar rakyat. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak yang berada di sekitar pasar sebagai bentuk perhatian bagi generasi muda. Setelah menyelesaikan peninjauan, Wakil Presiden Gibran langsung bertolak kembali ke Jakarta untuk melanjutkan agenda lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa 29 Oktober 2024 bersama sejumlah menteri untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan. Pemerintah menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex, dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan, kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Dan yang kedua tentu dibahas terkait, saya laporkan terkait dengan perundingan EU-SEPA, di mana masih ada 3 isu, tetapi yang terutama terkait mengenai transmisi elektronik, perpajakan transmisi elektronik. Arahan beliau ini supaya segera diselesaikan, supaya ini bisa ditandatangani. Karena ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama 7 tahun, dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan. Nah, kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Demikian. Terkait tentang Sritex, pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1, ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya. Dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum, ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC dan G20 di Peru dan Brazil pekan depan. Selama kepergiannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT APEC dan G20 di Peru dan Brazil pekan depan. Selama kunjungan luar negeri tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri sesuai prosedur yang berlaku. Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Wakil Presiden otomatis menjalankan fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan saat Presiden berada di luar negeri tanpa perlu penunjukan pelaksana tugas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT internasional sebagai perwakilan Indonesia di panggung dunia. Meski belum ada tanggal keberangkatan Presiden, namun acara tersebut dijadwalkan pekan depan. Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 270 Jakarta untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program unggulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan asupan gizi yang baik bagi generasi muda guna meningkatkan konsentrasi belajar dan kualitas kesehatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengunjungi SMP Negeri 270 Jakarta untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sejak dini. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran melihat langsung distribusi makanan kepada para siswa dengan menu yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tempe orek, tumis kacang panjang, dan buah. Para siswa menyambut program ini dengan antusias, mengaku menyukai makanan yang disajikan, dan berharap program ini bisa diadakan setiap hari. Gibran menekankan pentingnya makanan bergizi untuk kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam keterangannya di akun Instagramnya, Gibran juga menegaskan asupan makan bergizi sejak usia sekolah adalah langkah krusial dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memperbaiki birokrasi yang dinilainya lamban dan mempersulit masyarakat. Dalam rapat kabinet perdananya di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memperbaiki birokrasi yang dianggap lamban dan sering mempersulit rakyat. Dalam rapat Kabinet Perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober, Prabowo secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat telah lama mengeluhkan sistem yang terbelit-belit. Prabowo meminta agar para menteri tidak ragu melakukan perubahan mendasar demi memperbaiki pelayanan publik. Prabowo menegaskan pentingnya keberanian dalam memimpin kementerian, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia memiliki komitmen yang sama, yaitu melayani rakyat dengan baik. Prabowo mendorong para menteri untuk berani bertindak tegas dalam memperbaiki kinerja di kementerian masing-masing. Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa tidak ada pejabat yang kebal terhadap evaluasi. Presiden memberi kewenangan penuh kepada para menteri untuk mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja maksimal. Prabowo menyampaikan pesan kuat bahwa pejabat yang tidak bekerja keras sebaiknya dicopot demi kepentingan bangsa dan negara. Bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin
sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung Kapolri dan lembaga terkait fokus menangani ancaman serius seperti judi online, narkoba, dan korupsi dalam rapat kabinet perdananya di Jakarta. Prabowo menegaskan penegakan hukum yang tegas adalah kunci dalam menangani berbagai ancaman tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk memprioritaskan pemberantasan ancaman besar seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, dan kebocoran anggaran. Instruksi ini disampaikan dalam rapat perdana Kabinet Selasa 23 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan didukung intelijen yang baik adalah kunci dalam menangani berbagai ancaman tersebut. Bukti yang kuat diperlukan untuk segera memitigasi masalah-masalah ini. Prabowo juga mengimbau lembaga-lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, dan Badan Intelijen Negara untuk bekerja sama dalam mengatasi penyimpangan dan ancaman terhadap stabilitas negara. Ia menekankan bahwa ancaman serius tersebut harus ditangani dengan segera demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Wapres Gibran meninjau Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP di Zona 1 di Penjaringan, Jakarta Utara. Gibran menegaskan pentingnya penyelesaian proyek pengolahan limbah pada 2026 untuk meningkatkan kualitas air, sanitasi, dan kehidupan warga di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pengelolaan limbah Jakarta Sewerage Development Project JSDP Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Wapres didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Proyek JSDP Zona 1 dibangun untuk mengatasi masalah sanitasi dan pengelolaan limbah di wilayah padat penduduk, bisnis, dan industri di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kepadatan wilayah tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi air dan sanitasi, sehingga penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Wapres Gibran menegaskan target penyelesaian pada 2026 agar proyek tersebut dapat segera melayani ketiga wilayah administrasi tersebut. Dengan selesainya JSDP, diharapkan kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bentuk nyata dari demokrasi adalah ketika rakyat mendapatkan akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Prabowo menegaskan poin penting tersebut bisa tercapai apabila para menteri dan penegak hukum tidak ragu dalam melaksanakan tugas. Dalam rapat kabinet perdananya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya akses pendidikan dan kesehatan sebagai wujud nyata demokrasi. Prabowo mengatakan demokrasi yang paling cepat dirasakan oleh rakyat adalah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan akses kesehatan yang memadai. Prabowo menegaskan pentingnya pendidikan dan ia telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah
untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapat akses pendidikan yang memadai dengan pemanfaatan teknologi sebagai pendukung. Selain itu, Prabowo juga menyoroti akses kesehatan yang merata dan memadai bagi rakyat. Prabowo juga menekankan bahwa 2 poin tersebut sangat bergantung pada kinerja para menteri dan penegak hukum yang kuat. Ia meminta untuk bertindak tegas dan tidak ragu-ragu dalam mewujudkan program ini. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.